Jadi buat jaringan sederhana, yang paling sederhana gimana jaringan itu? Jaringan itu yang sederhana itu nggak boleh satu komputer. Itu satu komputer nggak ada jaringan. Kenapa? Nggak terhubung kemana-mana dia. Nggak terhubung kemana-mana, nggak jaringan. Jaringan tuh harus minimum tuh ada temennya satu, jadi ada dua. Gitu. Sama nanti kalau ada pertanyaan, pertanyaan sederhana. Berapa telepon yang dipakai sama Alexander Graham ketika menciptakan telepon? Jawabannya nggak boleh satu. Satu ngubungin siapa dia? Minimum itu dua, ya. Nah, dua. Gini. Oke, nah ini jaringan yang tadi kita pakai link kan? Nah, linknya pakai apa? Linknya kita pakai yang cross. Nggak boleh yang pakai nggak boleh pakai yang straight, nggak boleh. Kalau pakai straight salah, nggak mau terhubung. Nanti kita tes ya. Siapa tahu Pak Vicky ternyata salah bisanya. Kita coba nanti ya. Tapi dalam keadaan real lapangan pun, itu apa namanya? Sebentar. Dalam real lapangan dia itu nggak bisa apa namanya, nggak bisa straight, nggak bisa. Kalau ke mana ke switch itu bisa. Itu sebabnya kalau Pak Vicky selalu bilang kalau kita punya satu kesempatan membuat satu kabel di mana hanya punya dua apa namanya dua jack ya RJ45 terus jacknya dan satu kabel, buatlah yang cross, jangan yang straight. Kenapa? Kalau yang cross itu bisa ke komputer, ke switch juga bisa, karena switch-switch yang baru sekarang itu tadi Pak Vicky bilang ada teknologi yang namanya teknologi MDIX. MDIX itu bisa membalik yang cross jadi straight jadi cross. Jadi kalau misalnya dia salah bisa dibalik gitu. Tapi itu hanya di dunia nyata ya, di paket tester kita harus belajar yang benar. Nah, ini adalah contoh dua jaringan, satu jaringan. Kita sudah buat satu jaringan seperti ini. Saya lupa. Di sini termasuk dalam paket tracer. Ini paket tracer tuh begini. Jadi misalnya ini ada yang namanya option preference. Preference itu bisa macam-macam. Bisa show animations, play sounds. Kita ambil play sounds ya. Tapi play soundsnya nggak kedengaran karena saya nggak ikut. Terus kemudian ada disable auto cable. Jadi nggak boleh auto cable. Terus kemudian ada show device label. Jadi ada show device, ini ada namanya dia. Kalau ini hilang. Kalau ini show device, ini nomornya ya, tipenya itu apa gitu. Nah, ini bisa dihilangkan. Terus kemudian ini bisa yang namanya align logical workspace. Tapi Pak Fik nggak suka, tapi Pak Fik tunjukkan. Ini align. Jadi yang penting itu sebenarnya justru device sama ini penting nih. Show port itu penting. Kalau nggak, lihat nih. Kita nggak ngerti ini pakai fast internet berapa nggak. Tadi penting ini. Terus kemudian ini silahkan sih, mau nggak silahkan. Yang ini juga namanya gitu ya. Tapi bisa dihilangkan. Nah ini kalau yang pakai align tuh kita bisa buat kita tutup. Kalau misalnya ke komputer diarahkan sama dia ini. Kalau mau lurus tuh di sini. Nah ini ada tandanya tuh seperti ini. Cuman lama-lama nggak enak gitu loh, nggak fleksibel. Kenapa? Karena kalau kita tiap tingkat dasar itu kita belum ini kosmetik lah, artinya bisa belakangan gitu ya. Nah ini adalah tadi di option preference. Preference itu tadi align-nya Pak Vicky matikan. Ini show link light, ini sebenarnya penting-penting semua sih. Kalau nggak penting nggak, ini yang teleponi nggak pernah pakai. Nah ini yang penting show kabel pop up. Jadi kalau saya kita klik jadi pop up nih, kita exit dulu. Jadi pop up-nya bagaimana? Di pop up tuh begini maksudnya. Nah ini pop up-nya kelihatan nih. Jadi di sini kita mau ngubung, ini PC-nya kita kasih nama boleh, PC A, PC titik A gitu ya. Terus yang kedua PC titik B begitu. Nah ini PC titik A, PC titik B. Kita lihat di klik ini, namanya pop up kan. Di A atau di B gimana sih settingannya? Nah ini belum ada di setting. Jadi belum di setting sama sekali. Jadi ini belum di setting nih. IP-nya belum ada. Oke ya, ini belum di setting nih teman-teman. Nah di sini kita kan udah belajar. Kalau yang udah belajar tentang penomoran ya. Jadi kita kasih misalnya linknya itu kita kasih nomor. Ini untuk nulis di sini ya, place note di sini. Kita kasih dia itu jaringannya keluarga jaringan 192, 168. Karena ini latihan pertama kita menggunakan 11 ya. Ingat-ingat
1 sampai 255 yang kita bisa gunakan. Kita gunakan 101 aja. 101.0/24 ini adalah network ID. Jadi network ID. Nah, IP-nya berapa? Biasanya orang menulisnya begini. Ini titik 1 atau titik 101. Titik 1 nggak apa-apa. Terus kemudian yang ini titik 2. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kalau titik 1 itu, kasih tahu dulu. Titik 1 itu maksudnya IP-nya di sini itu adalah 192.168.101.1/24. Itu maksudnya titik 1. Satunya itu yang belakangnya. Nah, terus berikutnya yang ini maksudnya bagaimana? Maksudnya itu yang ini itu 1, ini titiknya 2 begitu. Sorry udah mulai males soal ini. Nah, ini titik ini ya. Nah, ini maksudnya seperti ini. Kalau titik 1, titik 2 itu. Jadi yang belakangnya aja yang dirubah. Ini satu network ya. Nah, udah bisa nggak ini terhubung? Jawabannya belum bisa. Kenapa? Belum di setting IP-nya. Setting IP gimana? Sama seperti setting IP di komputer, logikanya di sini kita masukkan, ini ada config namanya, terus kemudian ada desktop. Desktop itu kita pilih IP configuration. IP configuration ini kita masukkan 192.168.101.1. Nah, dia otomatis ini 124. Kemudian default gateway-nya sementara belum ada gateway-nya, ya sudah kita biarkan. Udah begitu aja supaya nggak copy dulu. Nah, udah di sini sama. Nah, ini kalau kita masukkan sama begini, nggak mau dia tahu tuh. This address is already used in the network. Jadi sudah digunakan di network, nggak mau dia. Kita harus buat misalnya. Nah, udah seperti ini. Nah, ini sudah terhubung. Ini kalau hijau ini sudah terhubung. Nah ya, terus kemudian apa yang kita lakukan? Kita lakukan dengan ping. Ini kan udah tahu nih, IP-nya 102 ya. Oke, ping itu standarnya kalau dulu kalau saya belajar ya, pertama gini, sorry, di sini kita ambil yang yang ini, command prompt. Command prompt itu kita lihat ya. Ya, kita lihat. Pertama-tama apa sih yang kita lakukan? Pertama-tama kita lihat tuh pertama-tama ping berapa? Ping 127.001. Ping 127 itu artinya apanya sih? Itu ping loopback. Jadi artinya melihatkan perangkat itu bisa nggak sih berfungsi nggak? Nah, perangkatnya berfungsi. Terus kemudian ping ke diri sendiri dulu. Apakah network address alamat logikamu itu sudah bisa atau belum? Jadi 192.168.101.1 ini ke kita ya. Nah, ini seperti ini. Seperti ini, ke kita mau, sekarang ke tetangga. Tadi tetangganya berapa? Tetangganya itu 3. 2. Seperti ini. Jadi di sini memperlihatkan pingnya mau. Simulasinya mengatakan mau gitu ya. Nah, ini kita bisa udah ping ya. Di dalam paket tracer itu kita bisa pakai fasilitas ini nih. Ada 2 nih. Ada yang namanya add simple PDU, ada yang add complex PDU. Yang simple aja dulu. Kita pakai. Pastikan kita real time ya. Real time itu artinya ya maksudnya itu sesuai dengan seperti apa adanya gitu. Jadi di sini kita real time, misalnya dari sini ke sini. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi pertama-tama ambil ini, terus kemudian di sini ke komputer sini, terus ke sini tujuannya. Tek. Jawabannya successful. Source-nya dari PC A ke PC B menggunakan protokol ICMP, ping, berhasil. Successful. Nah, Pak, bedanya apa dengan simulation? Simulation itu memperlihatkan secara simulasi kayak gimana. Oke, kita lihatkan dulu ya. Nah, ini ada seperti ini. Kita lihat, ulangi lagi. Dari sini, sorry. Dari sini, ya. Tujuannya kan sini ya. Udah? Oh, sorry. Oh, sih. Nah, ini coba kita lihat. Nah, di sini terus jalan dia. Minta maaf, kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi ya. Dari sini kita ambil tadi ya. Simulasi, karena ini ada simulasi real time. Kita ambil yang simulasi. Kita simulasi. Terus kemudian kita ambil sini, kita ambil dari PC A ke PC B. Nah, kita lihat nih perjalanannya. Kita play. Nah, dia jalan ke sini.
Jadi ke ICMP itu seperti apa? Jadi ketujuannya sampai tujuannya dibalikkan lagi. Namanya kalau belajar komunikasi data itu kan ngirim ya satu paket, terus setelah ngirim apa yang dia balikan? ACK-nya, jadi acknowledgement-nya. Udah dapat, oke, berarti koneksinya ada. Nah itu kalau di ping tadi memperlihatkan yang tadi tuh berapa jaraknya seperti itu. Itu mengapa dalam yang cross copper, yang tembaga, yang RJ45 kategori 6 atau 5 itu nggak boleh lebih dari 100 meter. Kenapa? Kalau 100 meter nanti delay-nya tinggi. Kalau delay tinggi itu kalau untuk apa namanya? Untuk komunikasi data seperti tulisan nggak ada masalah, tapi begitu dia itu ke teleponi sampai termasuk live apa namanya berkonferensi seperti ini itu rusak karena minta QoS-nya tinggi. QoS tinggi itu antara lain minta delay-nya rendah. Nah ini adalah yang tipe simulasi. Terus ini real time. Nah real time ini sini gunanya apa? Yang ini untuk reset, yang ini tuh untuk mempercepat gitu loh. Jadi kadang-kadang itu nanti kita perlihatkan dia itu belum konvergen. Kalau ini karena dua perangkat sederhana dia konvergen. Baik, ini adalah latihan pertama kita. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Masih sederhana ya? Ada yang mau tanyakan? Nggak ada ya? Kalau mau tanya silakan ya. Nah, Pak Vicky jadi satu aja ya. Ini kemudian latihan kedua itu adalah bagaimana kalau dia itu lebih dari 3 Pak komputernya. Misalnya komputer 1, komputer 2, komputer 3 gitu. Nah, kalau 3 gimana caranya? Caranya itu kalau pakai access point ya selesai ya dimasukkan sini. Tapi di sini secara dasar kita perlu yang dinamakan apa? Kita perlu yang menggunakan perangkat jaringan yang namanya switch. Nah, kita ambil yang switch ini ya, 2960 terkenal nih. Nah, untuk jaraknya kita bawain dulu. Nah, kita perlu yang namanya switch. Nah, switch ini kita bisa namanya switch A gitu ya. Kita ambil sini, nggak apa-apa ya sementara PC34, nggak apa-apa ya, bisa dirubah-rubah itu nanti. Nah, ingat kalau dari switch ke komputer menggunakan apa? Oh ya, tadi mau tes kan? Kita tes dulu ya. Kalau Pak, ini kalau mau dites gimana? Oke, kita tes dulu. Kita tes dulu ya. Kalau menggunakan straight bagaimana? Oke ya. Ini mau. Oke, sekarang dirubah Pak, dites Pak. Mau nggak sih pakai tracer itu kalau misalnya kita salah? Kita tes nih ya. Koneksinya menggunakan straight. Kan nggak boleh dipaksa-paksa. Ya, straight. Lihat, merah ini nggak mau. Tapi kita lihat, konvergen mau nggak? Tetap nggak mau. Ini waktunya tambah. Kita lihat. Nggak mau, failed dia. Ya. Paham ya? Jadi ini mau Pak Vicky menunjukkan bahwa pemilihan interface di dalam koneksi nggak boleh salah. Nggak boleh salah, dipakai tracer nggak boleh salah. Kenapa nggak boleh salah Pak? Satu, ini adalah pendidikan, jadi pembelajaran, jadi dasarnya kita nggak boleh salah, kita harus tahu, nggak boleh salah. Ya. Jadi kembali lagi ini del, dihapus, terus kemudian skip dulu, kita ambil yang cross. Jadi ingat-ingat itu tidak boleh salah, kalau salah nggak mau. Nah ini hijau ini contohnya sudah konvergen. Oke, kita lihat ya. Sekarang kita hubungkan ini. Jangan 4 Pak, jangan 3 Pak, langsung aja 4. Oke, langsung 4, kita ambil di sini. 4 gitu ya. Oke, 4. Astagfirullahaladzim. Oke, 4. Kita hubungkan satu-satu dulu. Pakai apa? Pakai straight. Oke. Straight 1 ke sini. Ini bebas ya. Kalau mau ini kita mau ambil yang kosong bebas. Untuk sementara ini bebas. Untuk sementara ini bebas. Kecuali kalau kita belajar VLAN itu nggak bebas, tapi untuk sementara ini bebas. Walaupun kenyataannya itu nanti sedihnya itu kalau di lapangan itu port-port ini nanti rusaknya tidak saat bersamaan gitu loh. Jadi misalnya ini ada 24 port tuh, terus pengalaman Taufik itu 24 port kalau yang udah agak lama itu dari 24 tuh yang 5 rusak atau kalau udah agak lama lagi setengahnya rusak. Nah yang rusak ini kadang-kadang ganti-gantian gitu. Jadi itu menimbulkan temennya itu nggak bisa internetan. Nah,
Di sini coba dilihat ya, ini warnanya apa namanya oranye. Ini kalau Pak Vicky hilangkan dulu ya, option, preference, kita lihatkan dulu apa tadi ya, device sama ini ya, namanya nggak Pak Vicky lihatkan, lihat nih. Ini tadi hijau kan? Atau ini Pak Vicky matikan dulu deh, Pak Vicky ulang lagi. Always show portnya, tadi show portnya kan tadi kelihatan. Nah ini ya, nah ini kita ulang lagi ya. Kalau hijau udah konvergen. Nah, ini misalnya tadi Pak Vicky ulangi lagi, ketika nyambung di sini, lihat tuh masih merah kan? Oranye bukan merah. Sini, kemudian sini, nah ini dia masih merah, dia belum konvergen. Tunggu beberapa saat lagi kalau mau dicepatkan pakai ini ya, cepet. Nah ini udah. Ingat-ingat di kasus real nyata itu benar-benar waktu yang diperlukan untuk sebuah switch membaca komputer. Loh, Pak, komputernya kan belum dikasih apa namanya? Belum dikasih IP. Iya. Ingat-ingat switch itu membaca dua dari sebuah klien atau laptop atau komputer. Dia membaca MAC address dan alamat logis. Walaupun belum ada alamat logis, tapi sudah ada alamat MAC address-nya atau alamat fisiknya. Jadi itu yang dibaca sama dia. Oke ya, dibaca ya. Terus kemudian, sorry. Oke. Di sini, terus kemudian Pak Vicky kasih apa namanya jaringan dulu. Kita mau pakai jaringan berapa? Dari 11 sudah, sekarang kita ambil 102 deh. 192, 168, 102, 0. Itu network ID-nya. 24. Oke ya? Jadi keluarganya ini. Copy dulu. Oke, kita masukkan keluarganya desktop. 1. Copy. Desktop. Dia nggak mau kan? Copy. 2 begini. Oke, 2 ya, ingat-ingat 2. Terus begini, copy 2, 3. Terus ini begini, 1, 2, 3, 4. Nah, udah seperti ini. Udah dikasih, kita lihat sudah ada IP-nya. Udah kita ping aja sekarang. Kita pingnya gini ya. Sini ke sini mau. Dari sini ke sini mau. Dari sini ke sini mau semua ya. Kita tes yang ekstrim, yang pojok-pojok mau. Dari sini mau. Mau semua, nggak ada masalah. Nah, terus Pak kalau mau nambah gimana? Nah biasanya ada nambah ini, nambah lagi begini. Misalnya ini di ruang 1, ini di ruang 2 Pak, di ruang 2 begitu. Di ruang 2, misalnya kita pakai komputer. Ya. Ada 1, ada 2 begini. 2 gitu. Jangan lupa kasih IP dulu. IP-nya nggak boleh sama. Tadi 45. Terus kemudian yang ini desktop udah 2, udah 6 sekarang. Dah. Terus jangan lupa, nah koneksinya, koneksi penting. Dari switch ke komputer pakai apa? Pakai straight ya, jangan lupa. Kalau salah nggak mau lo ya. Nah ini itu udah, ini lihat tunggu waktu konvergen kan? Ini kalau kita pick nggak mau. Tuh nggak mau. Fail. Kita paksa-paksa, tetap nggak mau. Sampai apa? Sampai dia konvergen. Nah kalau di dunia nyata nggak bisa diburu-buru. Kalau di sini bisa kita cepetin. Tuh. Sekarang kita ulang lagi ya pinnya. Jadi waktu konvergen adalah waktu semuanya udah semuanya udah on gitu. Oke. Nah, terus mau terhubung sini, ingat switch sama switch pakai apa? Dia pakai cross. Seperti itu. Nah, ini Pak pakai yang mana? Sementara ini bebas. Biasanya Pak Vicky pakai yang 3 bit sama 3 bit ya, biar kencang gitu lah. Nah, udah lihat nih. Ini waktu konvergen juga nih.
Nggak bisa langsung mau convergen apa? Ini ngasih tahu informasi yang ada di sini, yang ini ngasih informasi yang di sini, gitu. Jadi saling bertukar informasi sehingga dia tahu dia megang apa, dia megang apa. Oke ya, convergen agak kelamaan. Kita seperti biasa pakai jalan ini. Udah kita ping, tek, sini. Nah, mau udah. Nah, ini adalah contoh jaringan sederhana. Yang nomor 2, ini nomor 1, ini nomor 2. Nah, sekarang Pak, gimana Pak kalau misalnya kita, ini kan 6 ya Pak ya, masukin satu-satu tuh susah. Kita pakai DHCP server Pak, gimana Pak DHCP server? DHCP server itu, kalau yang sederhana, dia bisa diaktifkan lewat server. Nah, jadi gimana caranya? Sama, misalnya kita pakai nih, kita pakai switch dulu. Switchnya pakai sama, 2960 sama 2960. Nah ya, lalu kita mundurin dulu. Nah, terus kemudian kita kasih perangkat komputer, laptop, printer gitu ya. Terus di sini juga ada komputer, ada laptop, ada apa namanya, ada server. Nah, ini kita hubungkan dulu. Kita hubungkan dulu ya jaringannya. Sini tadi pakai Giga Internet 1 sama Giga Internet 1. Ini bebas aja, nggak ada masalah. Untuk sementara bebas ya. Lihat, dia butuh waktu konvergen. Ini fase internet. Ini oke, jadi semuanya sudah terhubung. Tapi belum ada IP-nya. IP-nya kita kasih berapa ya? Nah, kan tadi udah 2, sekarang yang 3 deh. Berapa? 192.168.103.0. Network ID-nya ya, 124. Baik, ini adalah network ID-nya. Terus gimana ngasih apa namanya, ngasih itunya Pak, ngasih apa namanya, ngasih DHCP-nya. Kita lihat dulu. Di sini udah ada IP-nya belum? Belum ya. Nah, dah. Kita kasih DHCP pakai server. Servernya mana servernya? Ini server di sini. Server di sini ya. Server. Kalau mau lebih antik lagi, ditulisin. Server P2M 2001. Nah, ini servernya di sini. Ya Allah ya Rabbi. Nah, udah ya. Ini server terhubung sama. Pakai ini. Karena dia pada dasarnya ada komputer juga. Nah, terus komputernya di setting di sini servernya. Nah, biasanya server, minta maaf ya, server tidak boleh pakai DHCP. Biasanya server itu fix. Makanya kita kasih IP. Misalnya IP-nya berapa? Misalnya kita kasih IP itu, IP-nya server itu .1. Biasanya ada beberapa perangkat sih yang nggak boleh ganti-ganti ya. Misalnya termasuk printer juga nggak boleh. Tapi untuk sementara kita kasih ini deh. Jadi yang ini 1 ya, artinya nggak boleh ganti-ganti. Jadi artinya si server itu IP-nya adalah 192.168.103.1. Slashnya pakai 24 aja. Default gateway-nya masih belum perlu. Nah, udah. Cuma dia yang pakai API. Nah, dia akan memberikan yang namanya DHCP. Nah, kita lihat physical. Kemudian ada config, ada services. Services itu ada bermacam-macam ya. Cuman yang Pak Vicky gunakan di sini 2 aja. HTTP server dan DHCP server. HTTP server tuh kayak Apache ya kalau di web server ya. Atau kalau kalian tahu yang di Windows, bawahnya Windows IIX ya. Nah, kita pakai yang DHCP server dulu deh. DHCP server itu ngatur begini. Nah ya, pertama-tama servisnya on off. Kita kasih nama poolnya, namanya server pool. Pool sih kita kasih nama misalnya nama lain, nanti deh itu di percobaan juga ada. Sebenarnya pakai server pool aja. Nah,
Dikasih tahu nih, oke ya, mau ngasih alamat dari berapa sampai berapa, diatur, jangan dari 0. Kenapa? Kalau dari 0, 0 ikutan, padahal 0 nggak boleh loh. Oke ya, dari 1 Pak, jangan dari 1, kan 1 dipakai sama server. Dari berapa? Ya nggak aja dari 10 gitu, 10 aja. Nah, subnet masknya harus sama nih, saya 24. Terus tanya, Pak, maksimum usernya berapa Pak? Jangan 255, kalau 255 kan sampai 355 nggak boleh. Kita masukkan misalnya maksimum usernya misalnya, kita nggak boleh banyak-banyak nih, supaya nggak banyak mikir, ya 100 bisa sih, tapi kita ambil misalnya di sini 20 aja gitu. Tapi misalnya nanti dalam praktek lapangan, itu kalau misalnya Pak, akses point Pak, UNJ, berapa Pak? Jangan kasih 100, nanti sisanya nggak bisa dapat akses point, nggak bisa dapat wifi UNJ. Jadi kasih 10.000. Pak, mahasiswa kita 30.000, Kangkaran biasanya bisa sampai 15.000. Ya sudah, kasih 16.000 begitu. Jadi harus dilebihkan. Lah, kasih 100 saja. Ada pengaruh sih di sini untuk sementara. Nah, terus kemudian di sini kita misalnya bisa ngasih default gateway belum ya? Misalnya kita kasih aja deh 192.168.103.1 ke diri gua sendiri, berarti ke saya. DNS-nya kasih deh, misalnya DNS-nya kasih 8.8.8.8. Udah? Sudah, kalau sudah di save. Di sini kelihatan nih. Sudah, lo kalau mau. Jadi kalau kelihatan begini ya, kelihatan ya. Jadi IP mulai ngasihnya itu 10, mulai dari 10. Jadi mulai dari 10, nggak enak 10, kasih 11 saja. Kalau 10 kan. Jadi jadi kalau IP 1 sampai 10 itu di save sama dia. Nih, sorry, kasih save. Jadi dari 11 sampai 110. Karena dia masihnya 100 banyak. Sampai 124, maksimum usernya 100, jadi ngasihnya 100 gitu. Oke, semua udah oke. Set, begitu, jangan lupa di on kan. On. Terus kita lihat di facilitator berapa, jadi cuma 1 facilitatornya. Oke, udah. Terus diapain? Jangan lupa sepertiin komputer atau handphone kita, ini di desktopnya di obtain. Obtain tuh di HCP, requesting tuh. Oh, langsung berhasil. Jadi kalau udah banyak, pakai DHCP semua. DHCP. Nah, ini punya laptop DHCP. Punyanya si printer agak unik, dimana dia di interface DHCP aja bisa langsung. Settingnya itu DHCP juga. Oke, kita lihat. Desktop, DHCP, sini DHCP, yang ini DHCP juga. Kita lihat, yang ini sudah dapat 11, yang ini 12, yang ini 13, yang ini 14, yang ini 15, yang ini 16, yang ini 17, yang ini 18. Udah, berhasil. Jadi kalau kita pick sini bisa, alhamdulillah. Ya, ujung ke ujung bisa. Dari sini ke sini bisa. Jadi dari sini misalnya mau ngeprint ke sini, mau ngeprint ke sini bisa. Oke, ini tadi pakai DHCP. Oke ya, tulis pakai DHCP. DHCP by server. Nanti kita DHCP-nya nggak pakai server sih, DHCP pakai router. Sampai sini ada mau tanyakan DHCP dengan server? Ini kalau yang nggak pakai router ya, jadi ini kalau yang di praktek-praktek rumahan ya seperti ini gitu ya. Walaupun settingnya dia di komputer dan itu tidak sederhana ini gitu ya, kita harus ngerti juga. Tapi biasanya kita kalau di jaringan itu prakteknya kalau di rumah yang ngasih DHCP itu si router kita, modem kita kayak di IndiHome Aviki ya router yang ngasih gitu. Tapi bisa kita setting kan. Baik, ini tadi adalah contoh DHCP server yang dilakukan oleh server ya. DHCP server by server. Ya, maksudnya dengan server gitu. Nah, contohnya begini yang kedua. Yang kedua itu ada namanya services. Ini ada services yang namanya HTTP service. Nah, HTTP service itu misalnya di service kita lihat. Nah, ini ada isinya nih. Hello World macam-macam. Kita lihat sih apa sih isinya Hello World.
Kalau diedit isinya hello world. Terus balik lagi, ntar dulu HTTP. Kalau yang copyright itu isinya apa sih? Copyright itu isinya begini, bla 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 bla. Nah, oke. Terus kita kasih contoh ya, misalnya yang hello world misalnya, atau indeks. Oh, indeks itu apa namanya? Apa namanya? Indeks aja. Oke ya, ini kita edit misalnya. Kita edit ya hello world. Selamat datang di di acara P2M 2021 bersama Pak Vicky, Bu Murin, dan Pak Diat ya, itu ya, selamat datang. Nah, ini contoh DCP servernya seperti ini gitu. Udah, kita save dulu gitu ya. Ya, override aja sementara. Physical. Nah, ini gimana Pak? Nah, ini di sini ya, kita ambil yang sini ya, jangan yang di ini. Di sini di ini. Nanti kita bisa lihat nih di sini, di mana di web browsernya. Kita harus hafal kemana sih tujuannya, ke sini, ke 192, 168, berapa tadi? 103.1. Apa yang kita lihat? Nah, ini. Kemudian small page. Nah, selamat datang di acara P2M bersama Vicky, Bu Murin, dan Pak Diat. Seperti itu, jadi muncul hello world-nya seperti itu. Jadi di sini kalau ada yang nanti ada yang iseng-iseng apa namanya, iseng-iseng mau apa namanya itu, mau main-main HTTP-nya silahkan aja lah. Cuman konsentrasi kita nggak di situ kebetulan. Baik, jadi tadi ini ada dua ya, sudah DHCP sama HTTP server. Oke.